Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun teman-teman anak-anakku berada ya. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari Sumatera, banyak yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang banyak juga dari Sepanjang ya. Sepanjang tahu ya, kita ide irek taman gitu ya. Oke, Sidoarjo ya. Oke, malah banyak sekali ya. Ada yang dari Krian, ada yang dari Madura ya. Madura, salam hormat ya, salam kebajikan. Oke, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi tentang sistem informasi perencanaan. Kita minggu lalu ya, entah di pertemuan keberapa rek wingi lali ya Bapak wis rupa, yang jelas bahwa di minggu lalu kita sudah sempat belajar tentang sistem informasi perencanaan kaitannya dengan teknologi yang kita gunakan ya. Kita sudah mulai menyentuh teknologi. Kemarin kita sudah berbicara tentang AdsMap ya. AdsMap itu salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Esri di dalamnya dari software AdGIS tersebut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa software yang kita gunakan, diantaranya adalah kaitannya dengan Global Mapper teman-teman sekalian. Global Mapper itu adalah salah satu aplikasi software yang bisa digunakan ketika kita ingin mengetahui sebuah kawasan itu kaitannya dengan topografi. Topografi teman-teman masih ingat ya, topografi itu adalah tingkat kelerengan sebuah kawasan. Ada yang lerengnya datar, ada yang landai, ada yang curam. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana tingkat topografinya, itu kita bisa menggunakan software yang namanya adalah Global Mapper. Di Global Mapper ini teman-teman tentunya sudah menginstal. Di pertemuan pertama kedua Bapak sudah mengecek di laptopnya teman-teman, sudah Bapak instruksikan untuk menginstal yang namanya Global Mapper. Nah, kita nanti akan bermain-main juga di Global Mapper ini setelah UTS nanti ya. Di Global Mapper itu adalah ketika nanti kita misalkan pengen mengetahui kawasan itu bagaimana sih tingkat topografinya, berapa persen yang tingkat kelerengannya di atas 40%. Karena di Kementerian PU, teman-teman masih ingat ya, di Kementerian PU itu sudah mengamanahkan bahwa lahan di atas kemiringan lereng 40% secara peruntukan kawasan terbangun itu dibatasi. Bahkan tidak boleh membangun kawasan di atas lahan kemiringan 40%. Karena apa? Karena memang faktor atau efeknya terhadap pembangunan tersebut sangat tinggi, mulai dari longsor, soil creep ya, mulai dari erosi dan sebagainya, itu sangat tinggi. Nah, salah satu software untuk melihat itu adalah nanti kita berbicara tentang yang namanya menggunakan software adalah Global Mapper. Bagaimana sih teknis kerjanya Global Mapper ini? Teman-teman tentunya nanti di pertemuan setelah UTS kita akan berbicara tentang citra. Citra itu tahu ya teman-teman, masih ingat ya? Citra itu image. Image itu adalah gambar atau objek yang didapatkan atau bahasanya disadap ya. Nih teman-teman gak ngerti sadap, di-download, wes gampang ya. Di-download dari saluran satelit. Udah, masalah saluran satelit ada banyak saluran teman-teman, mulai dari band 1 2 3 sampai band sampai 1 sampai 13 banyak sekali. Nanti teman-teman bisa menggunakan saluran satelitnya, bisa menggunakan Sentinel. Sentinel itu mempunyai band 1 sampai 13, band 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bisa menggunakan saluran daripada nanti dari Google Earth juga bisa kita gunakan, namun nanti resolusinya sangat kecil ya. Namun untuk pembelajaran masih bisa digunakan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan nanti saluran dari SAS ya. SAS itu adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk menyadap sebuah software. Nah, itu nanti bisa kita gunakan di situ ya. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan citra kawasan, nah dari citra ini teman-teman sekalian, nanti kita input data citranya itu atau image-nya ke dalam software Global Mapper dengan sebuah formula tertentu. Dengan sebuah formula itu kita masukkan untuk mengetahui berapa persen sih gradasi tingkat kelerengan yang ada di kawasan tersebut, mulai dari warna kuning, hijau, merah. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan selama beberapa
pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariah keilmuan yang insya Allah tidak akan pernah terputus teman-teman sekalian ya. Oke, pesan Bapak mudah-mudahan teman-teman tetap jaga kesehatan, orang tuanya diberikan kemurahan rezeki ya, sehingga tetap bisa mengamanahkan bagaimana kewajibannya di kampus ya, sehingga teman-teman bisa tetap kuliah sampai nanti lulus, amin. Oke, jargon Bapak tetap wonokromo udan terus nedo nerimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.